Di perairan dan daratan Sumatera, di jantung Nusantara, tersembunyi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Indonesia. Harta karun Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan besar yang pernah menguasai sebagian besar Asia Tenggara ini, meninggalkan jejak yang sulit untuk dilacak. Apa yang terjadi pada harta yang sangat bernilai ini? Apakah masih ada harapan untuk menemukannya? Mari kita selami kisahnya. Kerajaan Sriwijaya, yang berdiri sekitar abad ke-7 hingga ke-13, dikenal sebagai pusat perdagangan dan budaya di Asia Tenggara. Terletak di Palembang, Sumatera, kerajaan ini menguasai jalur perdagangan utama yang menghubungkan India, China, dan seluruh kepulauan Nusantara. Dengan kekayaan yang luar biasa, Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan terbesar di dunia pada masanya. Kerajaan ini dikenal dengan kemampuannya dalam memanfaatkan kekuatan maritim dan perdagangan rempah-rempah. Tapi, lebih dari itu, Sriwijaya juga dikenal akan harta kekayaan yang melimpah. Dari emas, permata, hingga barang-barang berharga, semua ini terkumpul di ibu kota kerajaan yang legendaris. Namun, kejayaan Sriwijaya tidak berlangsung selamanya. Kerajaan ini akhirnya mengalami kemunduran, disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk serangan dari kerajaan lain dan perubahan jalur perdagangan. Pada abad ke-13, Sriwijaya runtuh, dan banyak kekayaan serta harta karunnya hilang begitu saja. Selain karena monopoli dagang lada oleh Inggris dan Belanda, taktik pecah belah Belanda menghempaskan kerajaan Sriwijaya. Selain itu, adanya ramalan berbau tahayul bahwa pada masa keturunan ke-7 yang akan memerintah bukanlah putra mahkota, melainkan anak laki-laki yang lain, atau bahkan putra bungsu. Dari tahayul itu, ada upaya dari Pangeran Adipati, yang merupakan adik bungsu Sultan Badarudin II, untuk menggulingkan kekuasaan. Benar saja, perpecahan antar dua saudara, Sultan Mahmud Badarudin II dan adiknya, Sultan Najamuddin II, dimanfaatkan dengan baik oleh Belanda. Yang lebih condong kepada pihak yang lemah dan mudah dimanfaatkan, yaitu Sultan Najamuddin II, yang bersama Belanda, akhirnya mampu menggulingkan kekuasaan Sultan Badarudin II. Setelah kekalahannya, Sultan Badarudin II membawa seluruh keluarga dan kekayaan berupa emas, permata, guci, senjata dan pusakanya dari pusat kota Palembang mundur ke Uluan. Beberapa ditempatkan di Dusun Muara Belida, Tanjung Saga, dan Tempiri. Bahkan ada sumber yang mengatakan, sebagian besar peninggalan Mahmud Badarudin dibawa ke Sungai Ogan hingga ke Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penyebab hilangnya harta karun Sriwijaya menjadi misteri yang belum terpecahkan. Beberapa teori mengatakan bahwa harta karun ini terkubur di bawah tanah Palembang, atau disembunyikan di pulau-pulau sekitar Sumatera. Sementara lainnya meyakini bahwa harta tersebut dibawa lari oleh pihak tertentu. Sejak ratusan tahun lalu, pencarian harta karun Sriwijaya terus dilakukan. Banyak peneliti, petualang, bahkan pemburu harta karun modern yang mengarahkan perhatiannya ke banyak lokasi. Namun, meskipun telah menggunakan teknologi canggih, hingga kini tidak ada bukti konkret mengenai keberadaan harta tersebut. Beberapa petualang mengklaim telah menemukan petunjuk, namun semuanya masih tetap menjadi misteri. Misteri tentang harta karun Sriwijaya tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah Indonesia. Meskipun teknologi modern telah diterapkan, misteri ini terus hidup dalam cerita rakyat dan legenda. Apakah harta karun tersebut akan pernah ditemukan, ataukah ia akan tetap terkubur sebagai bagian dari sejarah yang hilang? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal yang pasti, Sriwijaya telah meninggalkan warisan yang lebih dari sekadar kekayaan materi, tetapi juga sebuah kisah yang penuh dengan misteri dan petualangan. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah jika kalian memiliki teori atau pendapat tentang misteri harta karun Sriwijaya.